Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hans Channel. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan pembelajaran yang kedua pada pertemuan pagi ini. Kalau kemarin kita pertemuan pertama sudah belajar tentang besaran dan pengukuran. Kita belajar tentang fisika anak-anak ya kemarin. Dan hari ini kita belajar tentang keanekaragaman makhluk hidup. Klasifikasi dari makhluk hidup. Tentunya belajar tentang biologi. Kalau kita belajar tentang makhluk hidup, tentunya anak-anak sudah paham bahwa makhluk hidup itu terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Baiklah, agar lebih jelas, marilah kita ikuti pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Bab yang kedua yaitu klasifikasi makhluk hidup. Kalau kita perhatikan dari gambar ini kita sudah tahu bahwa ini adalah termasuk dalam makhluk hidup yaitu hewan dan menempel pada tumbuh-tumbuhan. Bagaimana klasifikasi dari makhluk hidup? Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, sebelum kita pelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, baiklah ini adalah peta konsep dari klasifikasi makhluk hidup yang kita bisa pelajari, yaitu klasifikasi makhluk hidup yang dipelajari adalah sistem 5 kingdom yang terdiri atas Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian susunan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dunia atau kingdom, divisi atau filum, kemudian kelas, bangsa atau ordo, suku atau famili, marga atau genus, kemudian spesies. Metode penamaan ilmiah merupakan atau disebut binomial nomenklatur. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari. Jadi 5 sistem kingdom ini. Kemudian ini taksonnya. Ya, makhluk hidup itu beraneka ragam ya. Kalau kita perhatikan, coba perhatikan gambar di sebelah kiri. Ini adalah merupakan salah satu contoh hewan. Kemudian ini adalah salah satu contoh tumbuhan. Makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antar individu disebut variasi. Jadi antara individu, misalnya antara satu dengan yang lain disebut variasi. Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Jadi agar kita lebih mudah mempelajari makhluk hidup, maka perlu diklasifikasikan. Ya, kita berkunjung ke halaman sekolah kita ya. Ini adalah bagian belakang yang ada di halaman belakang di kantin ya. Nah, ini adalah bermacam-macam tanaman yang ada di sekolah kita anak-anak. Nah, kalian coba lihat, kalian perhatikan. Ya, sangat beragam tanaman yang ada di sekolah kita. Nah, ini nanti kita bisa belajar di sini. Kalau tadi ada di halaman belakang, ini adalah ada di halaman depan, di lapangan basket anak-anak ya. Ini di depan aula. Nah, kita lihat sekarang.
keanekaragaman tumbuhan di sini. Ya, ini adalah macam-macam tumbuhan. Dilihat ada perbedaan, ada juga persamaannya. Ya, ini kalau kita lihat, ini adalah di depan aula itu anak-anak, ya. Ya, kalau kalian nanti sudah masuk, kalian akan bisa melihat bermacam-macam tanaman yang ada di sekolah kita. Ya, sangat beragam kan? Ya. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Bapak taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Menurut taksonomi dari Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Ya, ini adalah bapak taksonomi. Ya, tadi yang kalian lihat tadi aneka ragam tanaman. Ini adalah aneka ragam hewan. Nah, kalau kita lihat, saya yakin semuanya sudah pernah melihat hewan ini. Ya, bagaimana tahapan ketika kita mengklasifikasikan? Yang pertama, identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian mengelompokkan berdasarkan persamaan. Jadi kita lihat persamaannya, misalnya jumlah kakinya berapa, hidupnya di mana, sama apa enggak. Semakin banyak persamaannya, maka kekerabatannya semakin dekat. Kita kelompokkan, ya. Apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan. Jadi kalau ada perbedaan ini dicampur, berbeda kita pisahkan, ya. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau disebut takson. Ya, disebut dengan takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Sebaliknya, semakin banyak persamaan, maka semakin dekat kekerabatannya. Ini merupakan susunan takson, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, spesies ini paling yang kecil, kemudian kumpulan spesies disebut genus. Genus ini family yang besar lagi order, kelas, phylum, kingdom, domain, dan yang paling besar adalah life. Nah, ini adalah susunan takson dari makhluk hidup. Urutan takson dalam klasifikasi. Contoh soal. Buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Jadi kita mulai kecil dulu spesiesnya. Ya. Termasuk Misselia campaka atau cempaka. Dia masuk dalam genus Misselia. Kelompok family Magnoliaceae. Ordonya Magnoliales. Kelasnya Magnoliophyta, phylumnya Spermatophyta, dan kingdom Plantae. Nah, ini adalah klasifikasi dari cempaka berdasarkan urutan taksonnya, mulai dari spesies, genus, family, ordo, kelas, phylum, dan kingdom. Kalau dari yang besar, kingdom dulu, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Kunci identifikasi. Ya, untuk mengidentifikasi makhluk hidup,
maka kita gunakan kunci determinasi, merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang diidentifikasi bersifat spesifik. Berikut contohnya. Misalnya ada hewan. Nomor 1 AB. Bertulang belakang, maka kita masukkan nomor 2. Yang tidak bertulang belakang masuk invertebrata. Yang nomor 2 kita lanjut ke sini. Ada 2AB. Tubuhnya selalu basah, kita masukkan nomor 3. Tubuhnya tidak selalu basah, kita masukkan nomor 4. Ya, yang nomor 3 masuk di sini. Kulit bersisik, berarti masuk Pisces. Yang tidak bersisik masuk amfibia. Yang nomor 4, tubuh tidak basah, maka kalau menyusui anaknya mamalia. Yang tidak menyusui nomor 5. Lah, nomor 5 masuk di sini. Tidak menyusui anaknya tapi bertelur, Aves. Tidak menyusui anaknya, bertelur dan beranak, reptilia. Nah, ini adalah cara kita menggunakan kunci identifikasi. Ya, metode penamaan ilmiah. Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Terdiri atas 2 kata. Kata pertama genus, hurufnya dimulai dengan huruf kapital. Kata kedua spesies, dimawali dengan huruf kecil. Ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah. Apa manfaat klasifikasi? Memudahkan mengenal makhluk hidup, memudahkan mempelajari makhluk hidup, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, inilah materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, ini nanti kita lanjutkan pada video setelah ini ya. Jadi kita masuk kepada pembelajaran selanjutnya tentang perkembangan sistem klasifikasi. Ya, demikian tadi kita masih mempelajari tentang bagian pertama sistem klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan perkembangan makhluk hidup yang 5 kingdom tadi ya. Jadi 5 kingdom tadi nanti kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Untuk kali ini kita hanya belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Saya ingatkan kembali bahwa makhluk hidup itu punya ciri-ciri. Ya, berdasarkan ciri-cirinya maka kita bisa mengklasifikasikan. Semakin banyak persamaan, maka kekerabatannya makin dekat. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan, maka kekerabatannya semakin jauh. Maka harus dipisahkan. Apa kegunaannya kita klasifikasikan makhluk hidup? Agar kita lebih mudah mempelajari makhluk hidup. Demikian, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.